Bangunan sekolah di SMP 32 Pekojan, Jakarta Barat yang roboh merupakan bangunan cagar budaya. Pihak sekolah dan kelurahan bahkan pernah mengajukan renovasi pada bangunan ini, namun tidak direspon oleh Dinas Pariwisata. Selepas headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda menyaksikan headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tony Budiono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini selama hampir 4 jam terkait kasus dugaan suap. Keluar gedung KPK, Antonius enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya. Dua kapal nelayan karam di perairan Kepulauan Seribu Jakarta akibat angin kencang. Petugas masih mencari beberapa ABK yang dinyatakan hilang dalam kejadian tersebut. Demikian headline news pemirsa, headline news berikutnya akan kembali 1 jam mendatang. Pastikan Anda tetap bersama kami, saya masih akan kembali dalam program Top News sesaat lagi. Kembali di Top News, Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil mengungkap pembuatan dan peredaran narkoba jenis ekstasi cair di diskotik MG Jakarta Barat. Diskotik ini telah membuat dan mengedarkan ekstasi cair selama hampir 3 tahun. Setelah mengungkap aktivitas pembuatan narkoba di apartemen kawasan Danau Sunter, Jakarta, polisi terus memburu para pelaku yang terlibat serta berupaya mengungkap dari mana sumber bahan baku pembuatan narkoba tersebut. Beralih ke informasi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan menata kawasan Pasar Tanah Abang dengan memberikan ruang penuh bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Selain menyediakan 400 tenda jualan secara cuma-cuma kepada PKL, Pemprov DKI ini juga akan menutup salah satu ruas jalan di Pasar Tanah Abang. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Kamis pagi mengunjungi markas Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Di awal masa jabatannya, Panglima ingin menjalin komunikasi antara pimpinan dan juga bawahan sehingga tercipta TNI yang profesional dan modern. Langkah Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi untuk berlaga dalam Pilkada Sumatera Utara tidak surut pasca keputusan Panglima TNI yang menganulir rotasi sejumlah pejabat tinggi di tubuh TNI. Edi Rahmayadi ini tetap mengajukan pensiun dini untuk berlaga di Pilkada tahun depan. KPK resmi menahan mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Tumenggung. Ia ditahan setelah 8 bulan menyandang status tersangka. Untuk pertama kalinya, Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi bertemu dalam satu acara pasca Partai Golkar mencabut dukungannya terhadap Ridwan Kamil dalam Pilkup Jabar 2018. Keduanya tidak terlihat menjalin komunikasi selama acara berlangsung meski duduk berdampingan. Pasca menarik dukungan kepada Ridwan Kamil, Partai Golkar membuka peluang untuk membentuk koalisi baru dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang. PDI Perjuangan pun menyebut peluang koalisi untuk Pilkada Jawa Barat dengan Partai Golkar terbuka lebar dan akan diputuskan pada awal Januari mendatang. Terima kasih Anda masih di Top News. Mirsa, Aula Gedung Sekolah SMP Negeri 32 Pekojan, Jakarta Barat roboh siang tadi. Informasi selengkapnya kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top. Pemirsa, sebuah kebun binatang di Bangkok, Thailand ini menuai kecaman terkait perlakuan stafnya terhadap seekor harimau. Kita ke informasi lain ini setelah film pertamanya diputar 10 tahun lalu. Bagi Anda penggemar film Mamma Mia, kabar gembira karena bagian kedua film ini berjudul Mamma Mia 2 akan tayang di bioskop. Film ini juga akan kembali menghadirkan koleksi lagu-lagu dari grup musik ABBA. Pemirsa, gunung api Reventador di Ekuador ini meletus memuntahkan lava dan abu tebal diiringi petir yang menyambar-nyambar di puncaknya. Letusan gunung Reventador ini akan kami sajikan sebagai top picture yang juga sekaligus menjadi penutup Top News malam ini. Saksikan Top News pemirsa setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Maria Liziasni mewakili seluruh tim yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat.